Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak SD Al-Qur'an Al-Hanif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah marilah kita selalu senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga di kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama melalui video mendengarkan kultum dari Ustadz dan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada anak-anak sekalian anak-anak SD Al-Qur'an Al-Hanif, manfaat di dunia yaitu ilmu yang bermanfaat, kemudian di akhirat kita nanti dihitung sebagai pahala thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan kita ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan beriringan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang berupa risalah yang dibawanya, yang diembannya berupa Adinul Islam. Pada kesempatan sore hari ini Ustadz akan menyampaikan tema Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Maka akan dibahas Ustadz pada sore hari ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti oleh umat muslim di berbagai penjuru dunia. Di bulan yang suci tersebut terkandung beribu-ribu rahmat dan kemuliaan di dalamnya. Di antara kemuliaan tersebut terdapat salah satu peristiwa yang mulia, yakni peristiwa Nuzulul Quran. Lantas apa itu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah peristiwa awal turunnya Al-Quran, di mana Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW atau Rasul kita Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu menerima wahyu pertama Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro. Wahyu yang pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berarti Al-Qur'an adalah itu apa Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah kalamu wa al-munazzala ala nabiyina Muhammad SAW al-matlu al-mutawatir. Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, ayat per ayat, sebagaimana sampeyan di SD Al-Qur'an Al-Hanif diminta untuk menghafal Al-Qur'an, ustadz dan ustadzah diminta untuk menghafal Al-Qur'an ayat per ayat. 5 ayat. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menerima wahyu pertama itu adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Langsung disampaikan oleh malaikat Jibril pada waktu itu di Gua Hiro. Pada waktu itu Rasulullah SAW di usia 40 tahun sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul yang menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Rasulullah SAW mengalami ketakutan yang luar biasa karena tanggung jawabnya sangat besar. Namanya Al-Quran, ada perkataan Allah, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad, namanya Rasul, dikasih tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran agama Islam ini sampai ke seluruh dunia, sampai ke alam. Alam itu seluruh dunia. Bahkan sampai saat ini Islam sudah hadir di Indonesia berkat jasa Rasulullah
Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, kita harus hafal Al-Alaq 1 sampai 5. Ya. Bunyinya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Ya. Ini adalah wahyu yang pertama yang diterima oleh Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Iqra, ya, wahyu yang pertama. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya sebagai bagian demi bagian, ya. Jelas Quran surat Al-Isra ayat 106. Jadi Al-Quran itu diturunkan ya berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan secara tartil ya kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Wahyu kedua surat Al-Mudatsir. Ya. Kemudian ya, hikmah dari diturunkannya Al-Quran adalah secara berangsur-angsur ini adalah untuk mengokohkan dan meneguhkan hati kita, ya, dan khususnya hati Nabi Muhammad SAW agar Al-Quran mudah dihafal dan dipahami oleh kaum muslim. Ya, insya Allah cara menjaga ya hikmah ya, turunnya Al-Quran ini adalah bagi kita, yaitu menjaga Al-Quran. Tugas kita sebagai seorang muslim adalah menjaga Al-Quran. Bagaimana cara menjaga Al-Quran? Dengan cara ya, menghafalnya, ya, membaca, menghafal, tahu maknanya dan mengamalkan. Ya, itu adalah tugas seorang muslim. Karena kemajuan Islam itu, ya, Islam itu maju ketika umat Islam itu memegang kitabnya, yaitu Al-Quran, sebagai petunjuk. Ketika Islam itu mengalami kemunduran karena apa? Karena meninggalkan kitabnya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sudah jelas bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat Islam. Ya, dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu hudan lil muttaqin." Sesungguhnya kitab itu, Al-Quran itu, sebagai petunjuk ya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita orang yang bertakwa, kalau kita orang yang beriman, maka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.